Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang walimah, kelanjutan dari bab kemarin, syarat dan rukun nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Walimah berasal dari kata walm yang berarti ikatan atau pertemuan. Jadi kalau melihat dari persepsi ataupun nama dari walimah atau hasil dari akad nikah ini sangat cocok. Jadi dengan ada sebuah ikatan baru, pertemuan baru, maka diadakan sebuah walimah. Dalam bahasa Arab disebut dengan walimatul urus atau pesta perkawinan. Jadi ini merupakan sebuah pesta yang legal. Jadi kadang kita itu bersyukur dianjurkan untuk berzikir tanpa sedekah ataupun yang lain. Nah, ini sebuah rasa syukur yang dirupakan berupa pesta. Pesta tentu tetap memenuhi koridor aturan syariatnya. Jadi kalau kita habis melakukan resepsi pernikahan, maka kita dianjurkan untuk mengadakan walimah. Maksud dari walimah sendiri itu adalah pesta yang diselenggarakan setelah akad nikah dengan menghidangkan jamuan kepada para undangan sebagai pernyataan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini pesta ba'du akdun nikah. Di pesta setelah dilaksanakannya akad nikah. Sebagai bentuk apa? Bentuk rasa syukur. Rasa syukur atas karunia Allah. Ya, pesta ini berupa apa? Ini berupa hidangan jamuan kepada para tamu undangannya. Jadi ini walimah ini sebuah pesta yang sangat-sangat enak ya, menyenangkan dalam arti rasa syukur yang banyak disenangi orang. Jadi legal kita mengadakan sebuah jamuan hidangan. Kalau bahasanya sekali lagi kita tadi pesta yang diperbolehkan. Karena apalagi untuk saat ini bahasa pesta itu seakan-akan konotasinya lebih banyak persentasenya ke arah negatif. Pesta miras, pesta dugem, pesta sabu-sabu, seakan-akan begitu. Nah, tapi ada pesta yang konotasinya harus kita angkat, yaitu pesta konotasi positif, yaitu pesta pernikahan yang namanya walimah, dan ini sangat-sangat dianjurkan ya. Selanjutnya hukum menyelenggarakan walimah itu sendiri. Di walimah itu seperti apa tadi disampaikan, kita itu dianjurkan. Jadi sebatas mana hukum melakukannya, sebatas mana anjuran walimah tersebut. Jumhur ulama, banyakkan ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkad. Jadi tidak hanya diperbolehkan tapi sunnah, dan juga tidak hanya sekedar sunnah saja tapi muakkad. Jadi sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Ini kan sangat luar biasa enak ya. Jadi kita senang, bersyukur, tentu itu bagi yang pelakunya terlebih ya, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa, bangga sekali ya. Jadi semua rata-rata itu merasakan kebahagiaan ya. Maka kebahagiaan tersebut yang merupakan nikmat dari Allah itu dilampiaskan dengan rasa syukur berupa pesta. Ya, kadang kan orang itu saking senengnya mengadakan pesta itu satu konotasinya jelek, terus pesta kadang itu lebih sifatnya itu gemelar ya. Nah, ini beda. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin."
yang artinya adakan pesta walaupun hanya memotong seekor kambing. Walaupun memotong seekor kambing. Artinya kalau dilihat dari kuantitas kambing itu sendiri bisa mencukupi kurang lebih ya berapa ya, banyak lah kalau satu ekor itu. Kalau sekarang itu kalau tetangga satu RT cukup. Artinya ini selain bentuk rasa syukur, ini bentuk juga dari rasa syiar dari segi disyariatkan agama Islam dan juga melegalkan adanya pernikahan secara syariat. Iya, inilah pernikahan yang bersyariat. Inilah nikah yang diperbolehkan yang benar. Selain itu juga mensyiarkan bahwa status orang tersebut itu sudah berubah. Jadi tidak bujang lagi. Kalau laki-laki tidak joko lagi, sudah tidak joko lagi, yang perempuan juga sudah tidak perawan lagi. Dalam arti statusnya ya. Statusnya dia sudah menikah, sudah dimiliki dan sudah memiliki. Dan itu sangat perlu sekali dan mempunyai manfaat yang luar biasa. Tidak hanya sekedar pesta-pesta suka-suka. Dan ini juga kita bisa mengambil rasa syukur yang berupa memotong seekor. Ini bisa kita ambil dalam event yang lain. Jadi apa yang kita dapat nikmat, apa yang kita dapat kebahagiaan, maka kita luapkan dengan rasa syukur kita dengan cara sedekah. Kemudian juga dikutip dari Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qorib cetakan Surabaya Harismah tahun 2000 halaman 236 bahwa hukum walimah adalah disebutkan wal walimatu alal urus mustahabatun, disunahkan ya. Walimah pernikahan itu hukumnya disunahkan. Artinya apa? Wal muradu biha, yang dimaksud di sini adalah tu'amun litakhadul lil ursi wa qalluha lil muqsir syadun walil mukil ma tayassar. Dalam hal ini dimaksudnya ialah jamuan hidangan makanan ketika pernikahan. Jadi ketika pernikahan kita hidangkan ya jamuan tentu pada tamu undangan ya. Yang jumlahnya itu paling sedikit hidangan bagi orang yang mampu adalah lil muksir, artinya orang kaya yang mampu itu seekor kambing. Dan bagi orang yang kurang mampu, walil mukil ya orang yang kurang mampu ya hidangannya apapun semampunya. Jadi apapun yang kita punya kita hidangkan. Ya kalau kita punya kategori lil muksir orang kaya ya kalau bisa lebih. Kalau bisa ya itu. Jadi ini bentuk dari prosesi walimah, ukurannya untuk orang yang kaya, untuk orang yang sedengan atau orang yang biasa-biasa saja. Jadi untuk yang tadi dalil walau bisyaddan itu jangan jadikan patokan satu, artinya ketika nanti orang yang nggak punya nanti memaksakan diri membeli kambing, tidak. Ini penjelasan lebih luas. Jadi itu untuk orang yang muksir, orang yang kaya, orang yang punya. Kalau orang yang nggak punya sedengan maka apapun yang ia punya. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam walimah. Ketika kita sudah dianjurkan, kita disunahkan muakkad untuk mengadakan walimah pesta pernikahan, maka kita juga harus memperhatikan koridor-koridor dalam menjalankannya. Di antaranya apa? Satu, niat syukur kepada Allah. Jadi niatnya harus ditata lillahi ta'ala, rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita ya. Itu termasuk niat yang luar biasa. Itu nanti kebesaran sebuah nikmat itu dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan atau yang melakukan prosesinya. Karena ada orang yang langsung atau ada orang yang lama. Ada orang yang kemudian jangan berlebih-lebihan, tidak memaksakan diri menyesuaikan keadaan. Jadi seperti tadi ya, jangan berlebihan lah, nanti ya yang nggak baik kalau berlebihan itu. Kemudian jangan memaksakan diri, kalau punyanya itu yaitu kalau
nggak punya ya semampunya, nanti menyesuaikan keadaan. Kemudian jangan membedakan antara orang kaya dan yang miskin. Yang kita undang itu semua tetangga kita, semua orang. Jangan membedakan, ini kaya diundang, ini yang sedang diundang, ini yang miskin saja diundang. Nanti nggak harus semua rata. Ini syaratnya, sehingga nanti juga akan mempengaruhi bagi orang yang menghadirinya. Ini bentuk sosial kita yang diajarkan agar kita itu bersosial yang baik, itu pukul rata semuanya diundang, tidak perlu pilih. Kemudian kapan waktu walimah itu? Yang paling afdol adalah sesudah suami menggauli istrinya, yaitu sesudah jima atau bersetubuh, itu yang paling afdol ya. Kemudian juga dapat pula dilakukan sebelum bercampur tapi sudah akad nikah ya, tetapi sudah akad nikah meskipun belum. Dan lebih utama dilakukan di malam hari. Nah ini juga fleksibel, artinya ya nggak usah dipaksakan. Kalau nggak bisa malam hari, kalau nggak bisa ya sore hari. Mungkin di masyarakat setiap daerah itu berbeda, ada yang sore, ada yang siang, ada yang pagi, ada yang malam. Dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram juz 1 halaman 154 ada keterangan dijelaskan wasurah al-mawardi minasyafi'iyah bi anna inda dukhul qala subaki wal manqul min fi'lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anha badat dukhul wa ka'annahu yushiru ila qissati zawji Zainab zawaji Zainab binti Jahas di qauli Anas asbahan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam arusan bi Zainab fada'a. Ya artinya seorang ulama mazhab Syafi'i yaitu Imam Al-Mawardi menegaskan bahwa walimah dilakukan setelah hubungan badan. Itu arti yang paling afdal ya. Imam As-Subki ulama Syafi'iyah lainnya juga mengatakan mengaku pada praktek Nabi Shallallahu alaihi wasallam walimah dilakukan setelah hubungan badan. Nah, ini juga menjelaskan yang setelah hubungan badan. Keterangan beliau mengisyaratkan kisah pernikahan ini diambil dari sebuah realita, yaitu kisah pernikahan Zainab binti Jahsh. Sebagaimana kata Anas bin Malik, di pagi hari setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab, lalu beliau undang para sahabat. Nah ini dalil di mana waktu walimah itu yang paling utama setelah dukhul atau setelah berhubungan. Akan tetapi sekali lagi tidak harus setelahnya, sebelumnya yang penting sesudah akad nikah. Setelah itu bagi orang yang diundang untuk walimah ya, hukum menghadiri walimah itu kan wajib ya. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, jika kalian diundang, apa ini tulisannya ini rusak, yang artinya jika kalian diundang dalam acara walimah maka datangilah. Ini terbalik. Berikutnya untuk dalil berikutnya wal ijabatu li urus fardhu ainin wa li ghairi sunatun. Menghadiri undangan walimah pernikahan adalah fardhu ain, sedangkan menghadiri undangan walimah yang lain adalah sunnah. Jadi yang fardhu ain yang wajib secara pribadi, wajib yang enggak bisa digantikan diwakilkan orang lain, itu adalah walimatul urus, pesta pernikahan. Kalau walimah khitan, walimah sunatan ya, itu tidak wajib. Walimatul safar, walimah mau pergi haji juga tidak wajib. Yang wajib ini mendatanginya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang meninggalkan undangan sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ini juga dari hadis yang artinya seperti ini, hadis riwayat Bukhari. Kewajiban menghadirinya ya bukan makanya, jadi kewajiban menghadiri. Wal ijabatu ilayya ay walimatul urus wajibatun ay fardhu ainin fil asha wala yajib ala minha fil asha. Jadi keterangan di sini menghadiri undangan jamuan makanan walimatun nikah itu hukumnya wajib. Dalam arti apa? Fardhu ain ya, menurut pendapat yang lebih sahih, meskipun tidak wajib memakainya menurut pendapat yang lebih sahih. Jadi pendapat yang paling ashah, yang paling bagus ini makanya tidak wajib, yang penting wajib menghadirinya. Enggak makan tapi dibungkus ya ini.
Kemudian wajibnya menghadiri walimatul urus dengan syarat dan ketentuan berikut. Nah, ini kita dihukumi wajib menghadiri dan ketentuan apa ya? Kita mendapat undangan walimatul urus dan kita wajib menghadirinya dengan syarat dan ketentuan apa? Satu, undangan tidak tertentu pada sebagian masyarakat seperti kaum borjuis, jadi tidak tertentu orang-orang berkelas saja. Ini tidak tertentu, harus rata. Dua, undangan disampaikan secara spesifik jelas, undangannya jelas. Mengundang bukan karena rasa takut atau ada unsur maksud tertentu, nggak ada maksud selain undangan walimah. Pada acara tidak ada orang yang dapat menghilangkan kehormatan, jadi nggak ada yang yang datang itu sampai nanti mungkin ada sebuah acara di situ yang bisa menghilangkan kehormatan, yang enggak boleh. Tidak ada dapat kemungkaran yang tidak dapat dihilangkan, jadi harus aman dari kegiatan yang diingkari kan. Jadi tidak ada pesta miras, sabu-sabu dan lainnya atau yang mendatangkan maksiat. 6, undangannya untuk acara hari pertama. Jika acara sampai 3 hari lah lebih. Jadi misalkan sama diundang 3 kali, maka yang wajib yang pertama sama diundang datang, terus yang kedua diundang misalkan mewakilinya, yang ketiga undangan sebagai tamu teman misalkan. Nah, maka yang wajib yang pertama, yang kedua, tiga tidak. Dilakukan setelah akad nikah, bukan sebelumnya. Jadi ini wajibnya ini kalau sudah terjadi akad nikah. Kalau belum diadakan akad nikah, misalkan diundang walimatul urus sore, akadnya malam, nah ini enggak wajib. Kemudian tuan rumah beragama Islam, nah ini jelas. Kemudian hikmah walimah, diadakan walimah itu apa? Satu, menyiarkan pernikahan karena sunnah hukumnya dan berusaha menghindari nikah siri. Ojo didelik, ini harus disiarkan benro lek kuwi wis duwe, lek kuwi wis nikah kan ngono. Lek gak ero bahaya dilamarne ternyata bakno wis rapi, malah rusak, malah bisa jadi rusak, malah orang jadi goyang. Wah, enek sing lamarne bakno ono sing anune lebih bagus lah ini. Ini efeknya seperti itu. Maka sisi positifnya, hikmahnya di situ, semua orang tahu. Wow, padahal wis ndek bojo, enggak wong malah gak wani ganggu kan. Kemudian mengungkapkan rasa gembira dalam menikmati kebaikan. Wa amma bi nikmati rabbika faqatis, ketika mendapatkan nikmat maka beritahukanlah. Jadi bukan pamer ya, diberitahukan inilah nikmat dari Allah, rasa syukur kita. Agar pernikahan diketahui orang banyak lain ya. Jadi tujuan nikah salah satunya itu biar semua orang tahu. Jadi salah satu manfaat adanya saksi yaitu setahu rabi ya, kayak wis rabi kayak. Nah, jadi gitu. Kalau nggak ada saksi, nggak ada walimah, nggak ada yang ngerti, ujuk-ujuk rabi, ujuk metu sama wanita lain, ini malah menimbulkan fitnah. Nah, ini. Kemudian memberikan rangsangan segera menikah kepada seorang yang suka membujang. Lah ini orang-orang yang belum yang membujang biar segera menikah, biar tertarik. Nah, itu salah satu dari beberapa hikmah dari walimah. Oke, itu yang bisa kita bahas di sini. Nanti bisa dilanjutkan untuk pertanyaan dari diskusinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.